Bapak Ibu, para mujahid dan mujahidah Al-Quran. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan kita lancar dan bisa bersyuah dalam majelis Quran atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah akan kita kembali, dan sebelum pada materi ini, bagi yang baru bergabung, belum kita sampaikan tentang pendahuluan ya, pendahuluan. Kita berdoa bersama dulu ya. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah berikan kelancaran, kemudahan dan keridhaan. Amin. Amin. Suaranya kok kurang jelas ya Pak ya? Cek. Sudah? Sudah jelas? Semeriwing. Iya Pak Ustadz, suaranya kecil. Enggak kayak biasa. Ekonya Pak, ekonya terlalu besar. Bentar ya. Ya. Cek, sudah? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan kami bisa hadir semuanya, anak cucu kita dan kita semua bisa hadir ke tanah suci-Mu Makkah dan Madinah. Amin. Amin. Makkah wal Madinah li ziyarati haramik wa haram nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, tanah suci Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sihah wal afiyah wassalama wan najah birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam kondisi sehat, lancar, sehat jasmani rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wan najah dan meraih haji umroh mabrur. Amin. Amin. Ana hajja mabrura wa sa'ya mashkura wa dhanba maghfura wa tijaratan lan tabura. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, mulai sekarang, punten, mohon maaf, ngapunten, bisa mic-nya biar tidak mengganggu suara yang lain, bisa off-kan ya, off-kan semuanya untuk mix. Nanti Bapak Ibu kalau bisa usul atau menyampaikan pendapat bisa disampaikan ya, bisa disampaikan, dibuka kembali mic-nya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rumahku adalah Al-Quran. Ya. Rumahku Al-Quran, Al-Quran rumahku. Dengan kata lain, Hamlatil Quran sebagai pemangku penanggung jawab Al-Quran. Insya Allah kita memuliakan Al-Quran. Kalau kita memuliakan Al-Quran, insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Amin ya. Al-Quran akan memuliakan kita. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Tentunya dengan memenuhi hak-hak Al-Quran. Hak-hak Al-Quran itu adalah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk didakwahkan. Tentunya yang paling asas adalah diimani. Jadi
Jadi berangkat dari iman terhadap Al-Quran. Itu hak-hak Al-Quran. Nah, kalau hak Al-Quran kita amalkan, kita lakukan, insya Allah itu kategori memuliakan Al-Quran. Kalau kita memuliakan Al-Quran, insya Allah kita akan dimuliakan Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita dimuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Ya. Ya, kita lewat model pembelajaran rumah Al-Quran berbasis makomi, rumah tinggal. Jadi kita ini, alhamdulillah ada media, ada COVID, ada hikmah. Rumah-rumah kita sebagai rumah makom, ya, rumah tinggal kita rumah Al-Quran, ya. Tapi disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Sabang sampai Merauke, masya Allah, ya. Disatukan Bapak Ibu, ya. Ya. Bahkan kalau pagi saya share itu, materi pagi itu saya share itu sampai di Chili, sampai di Sydney, ya. Jadi lewat COVID akhirnya Allah satukan, ya, Allah satukan satu hati lewat dakwah Al-Quran. Baik. Sebagai kajian interaktif, aplikatif, taksin, ya, taksin. Ya, di mana ini adalah bagian daripada memuliakan Al-Quran. Ya, sebab boleh jadi Bapak Ibu hingga detik ini, insya Allah semuanya sudah mengenal Quran, bahkan mempelajari lebih dalam. Ya, tapi kalau kita makin mendalami, makin merasa kurang. Makanya kadang saya itu aneh melihat, maaf, sebagian di DKM itu kok berani-beraninya ngimami, ya. Kalau kita mempelajari makin mendalam Quran, rasa-rasanya kita itu takut untuk menjadi imam masjid itu, iya. Apalagi tampil, ya, sudah bisa berani, bisa irama 1, 2, 3 sudah berani, ya. Ya tentunya kita melihat, ya, di lingkungan kita, kalau memang kita layak, tidak ada yang lebih layak, ya oke, kita ngimami. Kalau kita tidak layak, ada orang yang lebih layak, maka berikan kepada yang punya hak untuk mengimami. Karena apa? Mempelajari untuk memenuhi hak Al-Quran, memuliakan Al-Quran itu dari sisi bacanya saja, itu merinding. Coba satu contoh, bagaimana kita komitmen untuk membaca mat tobi'i, ya, mat asli, yang 2 harokat itu, nuhiha, nun wawu sukun jatuh setelah harokat doma, hi ya sukun jatuh setelah harakat kasro, ha alif jatuh setelah fathah. Ini contoh ini, ya. Nah itu aja, nuhiha, jangan sampai nuhiha. Nah itu namanya tidak tartil, ya. Nah, belum lagi ikhfa, ya, belum lagi ikhfa. Ikhfa kita tahu, ya, menyamarkan bunyi huruf, ya. Dan hurufnya ada 15. Wa akhfiyana inda bakil akrufi jumlatu datana kam jata syakhsun qad sama tumtajiba zid bindu qadda dhalima. Sodal ta kaf jim shwin kaf sin dal ta za fa ta dad dha. Nah, dari situ prakteknya yang berat, bukan ngapalinnya. Prakteknya ikhfa kita tahu apabila ada nun sukun, tanwin atau tanwin bertemu salah satu 15 huruf. Ikhfa. Nah, ikhfa yang mana? Apakah akrob, apa abad, apa ausat? Nah, ini prakteknya itu yang mestinya, ya. Jadi kebanyakan setelah, ya, kita teliti di masyarakat, kebanyakan mereka itu abad. Semuanya abad. Wa man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, di situ ada fa amma man thaqulat. Itu bukan ab'ad, ya, itu ausat. Paling tidak masukkan yaitu akrob. Jadi tidak boleh fa amma man, tentu salah. Fa amma man itu paling tidak masuk ke akrob. Kalau tidak fa amma man thaqulat. Jadi bukan fa amma man thaqulat. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Loh,
Bukan insana, tapi insana nun J. Atau paling tidak tetapkan idhar. Artinya akrob, ya, yaitu mendekati idhar. Ya, mendekati idhar. Jadi tidak boleh insana. Laqad khalaqnal insana. Bukan insana tapi insana. Nah, kira ya. Itu jadi memuliakan Al-Qur'an itu lewat bacaan yang benar, makhraj, ya, belum lagi makhraj. Ya, kita tentunya tidak sempurna ya Bapak Ibu sekalian, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Apalagi kita untuk berkata dengan bot Rasulullah bot. Anak afsah man bot. Aku adalah orang yang paling fasih untuk membaca bot. Nah, kita ini ya belajar fasih, belajar. Ya. Baik, tolong ya, yang mic-nya yang masih on di off-kan. Baik. Jadi melalui ghaiban. Kalau ghaiban itu ya cuma audio, ya audio. Cukup hanya mendengarkan itu ghaiban, ya. Tapi sekarang lewat virtual ini, ya, itu tawajuhan, berhadapan, atau talaki, ya, talaki, take and give, ya, talaki, take and give. Memuliakan Al-Quran dengan tahsin ini dimulai dari cinta Al-Quran. Kemudian belajar ulumul Quran. Cinta dulu, ya. Cinta insya Allah. Nah, cinta sampai cara bawanya aja, yang bawanya aja harus diangkat, ya, diangkat. Misalnya, ya, sampai membawanya harus yang benar, ya, begini. Ini cinta Al-Quran yang masuk kategori adab, ya, adab. Bahkan kalau di pesantren sampai begini, ya Allah, bukan ditaruh begini, ya, naudzubillah min zalik. Ya, ini namanya apa bedanya majalah, koran dan Quran? Jadi harus diangkat. Nah, kita masih banyak melihat ya saudara-saudara kita kalau belajar Quran di masjid, lalu maaf antara pantat dengan tempatnya Quran standar sama, ya. Aduh, itu rasa-rasanya kurang, ya, kurang memuliakan Al-Quran itu, ya, kurang memuliakan Al-Quran. Jadi kelihatan dalam rangka untuk adab Al-Quran itu adalah apa? Yaitu cara adab memuliakan Al-Quran itu sudah kelihatan. Itu yang disebut dengan cinta Al-Quran. Kemudian kita belajar ilmu-ilmu lain. Ulumul Quran salah satu diantaranya adalah ilmu tajwid. Di dalamnya ada ilmu tahsin. Ujungnya kita belajar memahami paham Al-Quran. Ya. Lalu amal Al-Quran. Amal Al-Quran. Baik. Kemudian ini dalam rangka merintis gerakan nasional dakwah Al-Quran di Indonesia. Barusan kita Bapak Ibu sekalian merayakan 22 November kemarin, Oktober kemarin, 22 Oktober Hari Santri, ya, Hari Santri Nasional. Mengenang kembali perjuangan para ulama, ya, dengan resolusi jihad untuk apa? Membela, mempertahankan NKRI Indonesia dari penjajah Belanda yang saat itu Belanda mencoba untuk kembali ingin menguasai Indonesia, diboncengi dengan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi yang disambut oleh para santri seluruh Indonesia dan pemuda seluruh Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya, akhirnya pun juga berhasil, ya, karena semangat jihad. Nah, ini adalah perlu gerakan. Sekarang ini gerakan salah satunya adalah lewat media seperti ini. Mudah-mudahan, ya. Alhamdulillah ini gambar itu menunjukkan posisi kita di mana itu Islam cuman 21%. Ya, tapi itu 10 tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya mencoba untuk cari data kembali, ya, di tahun 2001 ini
Nanti kita lihat siapa dan mana yang cinta Quran. Ya, artinya yang muslim. Jadi penduduk bumi sekarang ini, Bapak sekalian, jumlahnya 7,85 miliar. 7,85 miliar. Ini adalah data 10 tahun yang lalu. Saya angkat sebagai perbandingan bagaimana perkembangan ya mereka yang cinta Quran, mereka yang beragama Islam ya. Ini tahun 2007 ini. Ya, jadi sudah 12 tahun yang lalu. Tapi data sekarang jumlahnya yaitu 7,85 miliar atau 7.965.965.732 jiwa. Itu penduduk bumi. Nah, lalu dari populasi tersebut 57,65% itu populasi hanya masyarakatnya ada di 10 negara dunia besar. 10 negara besar. Ya. Ya. Termasuk Indonesia, ya. Ini dari populasi. Lalu jumlah penduduk yang terbesar di dunia saat ini Cina. Makanya kadang kita itu mikir kenapa Nabi itu selalu ya menyampaikan utlubul ilma walau bisyin. Carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Ada apa dengan Cina? Ya, ada apa dengan Cina? Dari populasi penduduk hari ini menguasai. Ya. Pada tahun 2007 Yahudi cuma 0,22%. Judaism. Ya, Judaism itu cuma 0,22%. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi menjadi polisi dunia. Jadi menurut World yang terbesar sekarang ini adalah Cina. Pertanyaannya bagaimana umat Islam dunia? Nah, umat Islam dunia sekarang ini adalah 1,9 miliar. 1,9 miliar. Ya, artinya menempati 24% dari populasi penduduk bumi. 24. Ini tahun 2007 21%. Nanti mana yang Al-Qur'an? Ya, nah kita termasuk di mana? Nah, ini 2007. Umat Islam hanya 21,01%. 2007. Sekarang 2001. Jadi sudah masuk berapa? 24 tahun, 14 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita lihat, ya, sekarang umat Islam itu adalah 24% dari populasi penduduk bumi. Artinya, ya, artinya 66% penduduk bumi tidak mengenal Quran. Ini tahun 2010 masih mending 31,5%. Tapi uniknya frekuensi umat Islam ini naik. Ya, orang yang mengenal Quran mulai naik. Ya, di Indonesia pun juga sama, mengenal. Ya, sebab di situ ada kata-kata mengenal, ada orang yang Islam tapi enggak mengenal, ada yang mengenal baru belajar, ada yang belajar belum memahami, ada yang sudah memahami belum amal, sudah amal tapi belum dakwah. Ada yang dakwah, ya, ada dakwah Quran keseluruhan. Itu berapa persen sebenarnya? Ini statistik. Oke, ya. Jadi bagaimana umat Islam sekarang ini adalah menempati 24% dari populasi penduduk bumi. Itu umat Islam. Kemudian kalau boleh saya sampaikan, Kristen pada tahun 2021 ini 2,5 M. Artinya 32% dari populasi penduduk bumi. Umat Islam sudah naik 24. Jadi grow, pertumbuhan umat Islam makin tinggi. Jerman setiap tahunnya berapa sekarang umat Islam? Naik. Ya. Nah, sementara orang mencoba untuk menutupi informasi Quran, menutupi tentang informasi Islam. Ya, tapi pada dasarnya senyap-senyap. Nah, kita di Indonesia yang semula berapa? Ya, sekarang tinggal berapa? Saya nggak mau mengatakan, ya. Bahkan ada data
1 dekade terakhir umat Islam di Indonesia ini setiap tahunnya murtad 2 juta orang. Naudzubillah min dzalik. Maka ini peranan Bapak Ibu selaku obor terdepan, ya, garda terdepan sebagai guru. Ya, ini kewajiban kita. Siapa yang salah? Apa orang tua? Apa gurunya? Atau ulamanya? Atau para dai-nya? Ya, atau ustadznya? Atau masyarakatnya? Kompleks masalah. Kompleks masalah. Ya. Yahudi sendiri tahun 2016, artinya 5 tahun yang lalu, itu hanya jumlahnya 14.410.000. 400 jiwa. Itu berkembang di 3 negara besar. Ya. Di Israel. Ya, di Israel itu cuman 6.336.400. Kemudian di Amerika 5.700.000. Lalu di Prancis 460.000. Sekarang pertanyaannya bagaimana Indonesia? Di belahan Indonesia ini ternyata bagian daripada terbesar di dunia. Ya. Jadi ada apa dengan Indonesia? Warnanya sama. Ini yang Islam. Nyempal ini ya. Nyempal ke timur, maka dari wilayah Timur Tengah. Ini Timur Tengah ya. Nah, langsung ke Indonesia. Ada apa dengan Indonesia ini? Allah. Ya. Nah, dari populasi muslim yang ada di Indonesia dan di dunia lain, itu sebenarnya yang terbesar secara kuantitas mana? Kelihatan di sini. Oke. Frekuensinya Indonesia, kemudian Pakistan, lalu India, lalu Bangladesh, lalu Nigeria. Jadi kita ini bersyukur, ya, insya Allah kita ini digerakkan oleh Allah hati kita, ya, dengan belajar bersama ini, sebab kita menafikan dari populasi dari penduduk Indonesia sekian juta. Kalau penduduk bumi sekian miliar. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, pertemuan kita ini, majelis Quran kita ini ya, mudah-mudahan dirahmati Allah dan menjadi saksi, nanti menjadi saling menyaksikan ya. Si A, Bapak, oh saya pernah dulu Zoom bersama, ya Allah, ya Tuhan, ini teman kami, diajak bareng-bareng, itu menjadi saksi. Ada hadisnya itu ya. Bahwa kita pertemanan sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia yang dikategorikan terbesar dari 5 negara, yaitu setelah Indonesia, Pakistan, kemudian India, lalu Bangladesh dan Nigeria, ya. Itu ternyata Indonesia bukan hanya ada pada penampilan aliran sekarang ini. Sebab aliran di Indonesia itu lebih dari 250 sekte keagamaan. Dari 250 itu yang baru ditangani, itu pun setengah-setengah, itu baru di bawah angka 10. Maaf ya, misalnya bagaimana kita mengenal Syiah, itu kan aliran ya. Tapi ya gitu. Dan lain-lain, saya sebut dan lain-lain, enggak usah satu-satu. Ya. Syiah dan lain-lain. Ya. Di kalangan kita ada istilahnya Sunni. Ya, ada Sunni, ada Syiah, ada titik-titik, itu 250 sekte keagamaan. Yang baru ditangani hanya di bawah angka 10. Itu pun masih tarik ulur. Ya. Nah, Indonesia, tadi saya katakan, bukan hanya ada penampakan aliran, tetapi sudah nyaris menjadi gerakan aliran baru. Hal ini terjadi karena apa? Modus menuju perkawinan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal. Lagi-lagi kita dalam Al-Quran, mudah-mudahan ya semangat tetap ada, ya sebab kita kepingin hidup ini walaupun belum sempurna, tapi kita ingin selalu berpegang kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, oke. Hal ini kenapa terjadi? Ada 2 arah. Ya,
Pertama, karena terjadi sinkretisme. Yang kedua, usaha mengintegrasikan dengan ajaran Islam dengan sistem religi, timbul aliran Islam, ada istilahnya wetu telu, ada Islam aboge, ada Islam kejawen, ada Islam Pasundan, ada Islam Priyayi, ada Islam Gavatar, ada Islam Dharma Gandul. Bukan Islam yang macam-macam itu, tapi Islam kita adalah rahmatan lil alamin, yang satu. Kalau kembali kepada hadis sahih, ala ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, lalu fikirnya dengan mazhab-mazhab itu, ya, artinya pola pikirnya sebagaimana kita ketahui, yaitu Hanafiyah, lalu Malikiyah, lalu Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ya, baik. Nah ini kondisi negara-negara kita berada di bawah. Ini agama-agama. Bagaimana estimasi Muslim dunia tahun 2030? Ya, mungkin yang hadir ini ada yang sudah sayonara kira-kira ya. Tahun 2030 ada yang masih sehat. Insya Allah ya, insya Allah. Artinya kalau sayonara kan kita nggak punya hak untuk memegang terus nyawa kita, ya ruh kita adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisinya. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020, tahun 2030. Ini kondisi ya perkembangan Islam, perkembangan Muslim. Non-Muslimnya ternyata lebih banyak daripada Muslim. Jadi kesimpulannya apa? Al-Quran yang kita pegang ini ternyata tidak semua penduduk bumi untuk memegangnya, karena posisi mereka banyak yang kufur kepada Allah. Ya, suci mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini posisi Indonesia sekarang adalah 88% penduduk ya total ya Muslim Indonesia. Nah, baik, ini data statistik ya mengarah agar kita makin istiqomah. Oke, ini tidak saya lakukan kepedulian saja. Kemudian Al-Quran mudah, Al-Quran ya ada jaminan insya Allah ya sampai 4 kali 17, 22, 32 ayat 40 yaitu surah 54 surah Al-Qamar. Walaqad yasanul Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Kemudian pertanyaannya bukan ukuran mampu dan tidak mampu, tapi ukuran ada mau apa tidak. Jadi bismillah ya, bismillah kita niatin semangat spirit belajar Al-Quran. Insya Allah ya bisa, insya Allah. Kalaupun teorinya ya sedikit sambil jalan, tapi prakteknya lebih dahulu tidak masalah. Atau teorinya lebih dahulu kemudian prakteknya berikut juga tidak masalah. Yang penting ada usaha untuk meningkatkan kebaikan pembacaan Al-Quran kita. Nah, kemudian kita juga mengenal makhrajil huruf. Ya, ini adalah tempat-tempat di mana makhraj, yaitu keluarnya huruf-huruf. Mulai alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, ta, za, ain, ukhin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha. Lam, alif, hamzah, ya. Ya, ada 28 yaitu huruf. Kemudian ini kalau kita tampilkan gambar seperti ini, inilah perwajahan makhraj berada di lingkaran apa? Wilayah lesan kita. Ada yang di tenggorokan, ya. Ada yang di ujung lidah, ada yang hampir kena gusi, ada yang di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ada yang di perut bibir, ya, ada yang tampilan di kedua bibir, ya, ada yang di tepi lidah, ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Itu semua adalah wilayah-wilayah makhraj. Ya, makanya kita ya sebelum tajwid dulu kita sampaikan seperti ini agar kita nanti panjang pendeknya itu gampang sebenarnya. Yang sedikit perhatian adalah tentang makhrajil huruf dan sifat-sifat huruf. Iya.
Nah, ilmu tajwid itu atributnya. Ini yang kemarin di kitab Mandumatu Fatil Atfal itu ya. Ya, Mandumatu Fatil Atfal itu. Nah, kemudian insya Allah kalau paling tidak tajwid itu enggak banyak kok. Ya, yaitu hukum nun, sukun tanwin, hukum nun mim, tasydid, hukum nun. Ya. Kita lanjut ya. Kemudian hukum idgham lam pada alif lam, lam fiil ya. Hukum lam sukun. Jadi berapa ini? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah nanti beberapa. Ya di beberapa. Misalnya mat wajib mutasil itu nanti adalah mat far'i. Yang kita kenal cukup ada mat asli, mat tabi'i. Kemudian mat far'inya ada mat jaiz mufasil, mat wajib mutasil ya, mat lazim mutawal mustaqbal, ada mat lazim kilmi dan sebagainya. Itu tambahan-tambahan. Jadi insyaallah ya, insyaallah nanti tinggal praktek ya, kita tampilkan praktek yang benar ya, dari teori yang benar ya. Ini sekilas kemarin sudah kita sampaikan kan hukum nun, sukun tanwin. Nah, ini tema besarnya ya. Yaitu hukum nun, sukun dan tanwin. Ya, nanti ada 5 bacaan. Ya, pertama idhar misalnya ya. Idhar. Yang kedua idgham. Idgham itu 2, idgham bi ghunna, idgham bila ghunna. Kemudian iqlab. Iqlab nun sukun tanwin yaitu bertemu ba, dan satu lagi ikhfa yang 15 huruf tadi itu. Jadi hari ke hari ya kita praktek satu ayat. Makanya dengan tujuan saya men-share materi pada Bapak Ibu itu di bagian pertama terakhir. Artinya bagian pertama tilawah, justru keterangan tajwidnya yang panjang. Ya kan? Tilawahnya paling butuh 6 menit saja. Tapi tajwidnya malah 12 menit. Ya, di situ 12 menit sampai 15 menit itu tajwidnya. Itu coba ya diingat. Kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung, walaupun tidak kita sampaikan di kesempatan seperti ini, tapi iramanya sudah kita kasih nama itu ya. Seperti tadi pagi saya share dengan irama nahawan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini walaupun tidak kita sampaikan, tapi lewat itu sudah kita sampaikan. Tajwidnya, sifat-sifat dengan pola penggalannya, termasuk tafsirnya. Jadi tafsir itu biar Bapak Ibu sekalian belajar Quran itu, ya kapan lagi kita ini? Maaf ya. Ya alhamdulillah ada Zoom ini. Ya, punten. Nyun sewu ya. Biar yang lain. Ya. Jadi dengan Zoom, dengan Covid ada hikmah. Kita bisa bersama-sama pelajari 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Sekarang sudah 19 juz. Itu pun sebenarnya pertengahan Covid, ya. Nah, jadi ya tinggal ngitung saja. Kalau 1 hari 1 halaman, sementara 1 juz 20 halaman. Jadi 2 bulan 3 juz. Ya 3 juz. Terus alhamdulillah sebentar lagi sudah masuk ke juz 20. Nah, kapan lagi kita untuk memulai? Kalau tidak seperti itu tidak mungkin sempat. Al-Qur'annya sudah kita pegang 30 juz, ya. 114 surah, ya. 110.000 kosakata, ya. Ini kapan lagi kita pelajari? Nah, dengan cara-cara seperti ini, dengan nge-share ya materi itu intinya adalah agar kita minimal mengenal. Itu pun hanya sebagian dan itu pun cuma 1 tafsir. Padahal tafsir itu banyak, ratusan tafsir. Kebetulan yang saya pegang, jadi saya menyampaikan itu berdasarkan pegangan juga ya. Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas yang saya pakai, yaitu tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Biasanya kan ada tafsir Jalalain ya. Ini sudah lumayan di pesantren sudah sering.
tafsir Ibnu Katsir ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar ini. Sisi lain kita coba untuk melihat dari tafsir Tanwil Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Ya, kenapa kita ambil seperti itu? Sebenarnya ada yang tafsir yang sosial familiar dengan negeri kita, yaitu tafsir Munir oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau orang Indonesia sudah punya itu tafsir itu ya. Nah, sekarang yang kekinian dan kedisinian tafsirnya Pak Profesor Quraisy Shihab. Ya Al-Misbah itu, tapi cukup panjang dan itu bahasa Indonesia. Kalau tafsirnya Imam Nawawi, tafsir Munir itu bahasa Arab. Sepertinya sudah ada terjemah, sepertinya ya. Ya kalau nggak salah. Ada terjemahan. Tanwil Mikbas min tafsir Ibnu Abbas ini pun juga bagian daripada tafsir. Tafsir keklasikan. Nah, kenapa kita ambil di sana ada hal-hal penting. Kalau tafsir Jalalain sudah kita pelajari, tafsir Ibnu Katsir sudah pelajari, Al-Maraghi pelajari. Bahkan punten saya juga punya tafsir Syiah ini. Ya, yaitu Zamakhsyari itu tafsir Syiah. Ya. Mana ini ya? Itu. Tapi enggak apa-apa. Saya mencoba untuk belajar membaca. Ya, ada tafsir-tafsir Syiah. Saya dihadiahi oleh kiai. Ada kiai yang menghadiahi saya. Tolong dibaca itu. Ya biar kita posisinya tidak mudah menyalahkan, tapi juga tidak mudah terbawa. Kira-kira gitulah ya. Ya, itu karena sekte ini. Nah, kita pakai tafsir Tanwil Mikbas bin tafsir Ibnu Abbas itu karena begini. Pasti Bapak Ibu juga tahu namanya alif lam mim. Biasanya diterjemahkan wallahu alam ya, atau wallahu alam bisawab, atau wallahu alam bimuradi. Kalau dalam acara-acara diterjemahkan alif lam mim, cukup diterjemahkan alif lam mim. Dzalikal kitabu, inilah kitab suci Al-Qur'an gitu kan ya. Nah, dalam Tanwil Mikbas bin tafsir Ibnu Abbas ini di samping lihat teks-teksnya yang tersurat juga melihat kontekstualitas yang tersirat. Ya, jadi alif lam mim itu dimanai alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad gitu. Nah, itu menarik sekali itu. Ya. Jadi inspirasi keseluruhan hukum milik Allah lewat mediatornya yaitu Jibril, objek orientasinya Muhammad kepada kita. Pasti. Karena itulah alif lam mim Allah, Jibril, Muhammad. Nah, itu baru ada yaitu di Tanwil Mikbas bin tafsir Ibnu Abbas. Ya, kalau tafsir-tafsir lain terutama yang lebih klasik lagi cukup wallahu a'lam. Nah, itu ya. Karena apa? Karena itu termasuk yaitu harful muqatta'ah min fawatihis suwar, yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang berdiri sendiri, muqatta'ah alif, lam, mim itu adalah bagian daripada ijazul Quran. Oke. Memang semuanya ijazul Quran ya. Seperti tosin itu ya, hamim, ain, sin, qaf, semua ada makna. Tosin, yang baru kan, tosin kemarin ya, yaitu surah yang sedang kita pelajari itu ya. Ini, jadi to itu tul, sin, sanaun, aituluhu keagungan Allah, ketinggian Allah. Jadi to, sin, maknanya ada tuluhu wasana'uhu. Tuluhu keagungan Allah, wasana'uhu dan pujian Allah. Begitu dimaknainya. Tapi ujung-ujungnya ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini saya sampaikan agar kita itu benar-benar tetap ya terpacu terus ingin mempelajari Al-Qur'anul Karim. Rahasia kemudahannya jelas. Ini dari sisi bahasa ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dulu ya. Jadi Al-Quran kita cuma 110.000 kosakata. Yang sangat menakjubkan dari 110.000 kata adalah berapa persen? 89% diulang-ulang kosakata. Ya, diulang-ulang kosakata. Contohnya ya. Nah, ini ternyata ditemukan kembali bukan 810 tapi 1009. Memang waktu itu pakai ansih the whole Quran ya
Windows Quran, tapi setelah kita indeks dengan data manual, ternyata terdapat 1009 kosakata dari alladzina saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukti kebenaran bahwa mudahnya Al-Quran, ternyata di juz 2 sayaqulu sufaha, sebenarnya di juz 1 sudah ada wasanazidul muhsinin. Sinnya sudah ada. Ya, ada lagi sin. Fasayakfikahumullah. Ini juz 1 ya, yaitu ayat 127 ini. Nah, jadi kalau ketika kita menerjemahkan di juz 2 sayaqulu sufaha sudah ada, di juz 1 sudah ada. Intinya tidak perlu dipikirin karena sudah pengulangan. Sekarang yakulu misalnya. Yakulu. Nah, adakah di juz 1 sayaqulu sufaha, ini juz 2. Suaranya enggak dengar, Ustaz. Ya. Suaranya sudah? Suaranya hilang. Hilang ya. Sudah dengar Ustaz. Sudah dengar, Sudah Pak? jelas. Oh, ada yang belum? Jelas, Pak Ustadz. Ya. Jelas. Di saya jelas sekali ini. Di sini jelas juga Ustaz. Sinyalnya lain-lain Ustaz. Oh, Beda Masya daerah. Allah. Kalau Iya. di sini Oke, Tembang oke. jelas, Ustaz. Paling Yang keras Ustadz. betul, Bu. Jambang kecil. terus suaranya Baik ya. Kurang Baik. keras suaranya. Masih kurang keras, padahal sudah ini maksimal nih ya. Iya betul, kurang keras. Maksimal. Tapi yang lain sudah ada yang keras. Oke deh. Di sini Ingin segala sudah kekurangan nanti kita jelas. cek kembali. Sudah jelas Baik. Ustaz. suaranya hilang-hilang. Baik. Oh, tidak ya. Mungkin karena jaringan ya di masing-masing daerah. Di satu misalnya, itu ada inau yakulu inna bakotun. Jadi ini menunjukkan kemudahan. Tinggal kita dituntut untuk benar-benar bacaannya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Iramanya nahawan ya. Innahu dan bertasdid. Nah, ini nanti prakteknya kan gitu. Tapi yakulu sendiri ini ada hukum tajwidnya adalah matobi'i yakulu, yaitu wawu sukun jatuhlah harakat dhamma. Ya, matobi ada 3 kemungkinan, ada ya sukun, ada alif fathah, ada wawu sukun. Nah, kemudian nanti dibagi lagi menjadi yang tampak, yang tidak tampak, yang berupa huruf. Yang tampak namanya dohiri, ya seperti ini tampak, yakulu ada wawunya, ada wawunya, ini tampak ya. Ya, yang tidak tampak namanya apa? Namanya muqaddar. Misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tulisannya kan tanpa alif. Itu namanya matobi'i muqaddar. Dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena tanda mat, huruf matnya tidak jelas. Cukup diganti dengan harakat fathah, Ar-Rahman. Ya. Kemudian lafaz Allah, itu kan tidak ada alifnya. Memang tulisannya khat Utsmani seperti itu. Nah, itu matobi'i. Jadi ditinjau dari tajwidnya ini sudah matobi'i, ditinjau dari linguistik kebahasaannya ini sudah pengulang-ulangan dari yaitu sayaqulu tadi ya. Di juz 1 sudah ada sehingga juz 2 tidak perlu mikir lagi. Sekarang as-sufaha misalnya ini terakhir. As-sufaha artinya apa? Orang bodoh. Kok tahu? Oh, udah tahu. Dari mana? Juz 1 sudah diulang. Anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u. Sudah 2 kali. Jadi pada juz 2 kita nggak usah mikir dan seterusnya. Frekuensi kajian kita
makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Juz 1 3.624 kata, juz 2 3.628 kata, juz 3 3.630 kata, juz 4 3.602 kata. Terus nanti frekuensi kosakata diulang-ulang. Tinggal tajwidnya. Nah, tajwidnya juga sama. Bapak Ibu, jujur kalau kita mempelajari katakanlah 10 lembar saja, itu sudah semuanya dijamin. Enggak sampai 10 lembar sebenarnya ya. Yaitu sudah seluruh Al-Qur'an. Sudah bisa kalau 10 lembar itu sudah kita kuasai. Kami di pendekatan linguistik kebahasaan di LPG Nasional ya, itu adalah pendekatan teks terjemahan. Itu mengambil sampel sebagai miniatur global hanya 3 juz. 3 juz itu sama dengan 60 lembar, 60 halaman, bukan 60 lembar. Jadi 30 lembar tapi 60 halaman. Itu menjadi sampel. Dengan kata lain, kalau saudara kita ajak komitmen, concern dengan pelajari 60 halaman pertama, artinya apa? Halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Insya Allah halaman 61 jamin mudah. Rasionya di mana? Rasionya 60 halaman itu sama dengan 3 juz. Juz 1 20 halaman, juz 2 20 halaman, juz 3 20 halaman. Iya kan? Quran standar nas kita. Bahkan kalau tidak standar ada yang 18 halaman 1 juz. Itu kalau dipakai Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu menggunakan Al-Qur'an yaitu 18 halaman. Ya, 18 halaman itu. Nah, kita pakai yang standar nasional yaitu 20 halaman. Jadi 20 halaman itu adalah juz 1, 2 dan 3. Lalu juz 1 dan 3 ditinjau dari surahnya. Surahnya itu surah apa saja? Cuman 2. Al-Fatihah 7 ayat, sisanya 186 ya. Yaitu surah Al-Baqarah. Ya, jadi itu pun Ali Imran sudah masuk sedikit. Itu yang kita maksud adalah jaminan kemudahan kita. Dari tajwidnya enggak sampai 2, enggak sampai 30 atau 60 halaman, enggak sampai. Ya. Saya sudah prediksi tapi saya belum hitung itu. Ya, tapi setelah kita mati pembelajaran sampai 9 juz ini, ya, itu diulang-ulang lagi, diulang-ulang. Tidak terdengar, Ustaz. Ya, tidak terdengar ya. Sudah, Ustaz. Jaringan mungkin itu. Sudah. Alhamdulillah terdengar. Jaringan. Baik. Pun jelas, Ustaz. Terdengar. Jaringan. Jaringannya. Ya. Sini udah dengar. Jaringannya jelas, Ustaz. Ya, ada yang jelas, ada yang belum Ini jelas. sudah jelas ini. Sekarang Yang udah jelas. mulai jelas. Alhamdulillah. Karena petirnya sudah mulai geruduknya. Kalau nggak jelas berarti jaringannya, saudara. Oke ya, jaringannya. Jadi parsial di daerah masing-masing ya. Baik. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan ya. Oke. Kembali pada materi ini. Oke, jadi taksin itulah makhrajul hurufnya. Kalau kita komitmen terhadap katakanlah 1 juz saja kita selesai, ya. Jadi kecepatannya lebih cepat tajwid daripada kecepatan terjemahnya. Karena teori terjemah itu penguasaan 3 juz. 3 juz itu 60 halaman. 60 halaman itu cuma 2 surah. Surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Udah jelas ya? Bahkan 60 halaman itu Ali Imran sudah masuk dikit. Ya. Kosakatanya berapa? Juz 1 3.624 kosakata. Kosakata itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. 5 kosakata. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah rabbil alamin. 5 kosakata. Itu 1 juz Al-Qur'an, juz 1 3.624 kosakata. Kalau juz 2 mulai saya kul syufa tadi itu 3.628 kata.
Juz 3 mulai tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd itu jumlahnya 3.630 kata. Jadi lebih kurang 10.000 kosakata 3 juz pertama. Makanya 3 juz pertama itu sudah menggapai 79% kosakata penguasaan, ya. Nah, sekarang tajwidnya sebenarnya 1 juz saja kita kuasai tajwidnya, insya Allah, ya, insya Allah kesananya dijamin mudah, insya Allah. Bahkan prediksi saya nggak sampai 1 juz. Nah, saya belum mengindeks menyangkut masalah tajwid, ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain saya sudah berkesempatan sehingga nanti kesimpulannya begini. Bapak Ibu bertanya, saya itu harus belajar berapa juz, ya, sehingga nanti itu bisa mewakili seluruh Al-Quran, insya Allah. Insya Allah nanti kita hitung, ya, insya Allah. Ya, saya Bapak itu mempelajari Al-Quran ini sehingga nanti semuanya sudah ada. Ya, prediksi awal 1 juz sudah ada. 1 juz saja sudah mengcover seluruh materi. Nah, materi yang kita kaji tadi itu adalah ini tadi, ya. Nah, di antaranya tinggal pengembangan, ya, pengembangannya, nah, konten. Ini kan salah satu kitab Mandumatut Tufatul Atfal kemarin, ya. Kemudian sedikit nanti dimasukkan kepada yaitu kitab Al-Jazariyah. Al-Jazariyah itu lengkap sekali tadi. Kalau mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pelajari tentang apa Hidayatus Sibyan, ya. Insyaallah lah Hidayatus Sibyan itu sebagai dasar, ya. Ya, alhamdulillahi wa salla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibina. Itu Hidayatus Sibyan. Wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidin man khurira. Samaitu Hidayatus Sibyani arju illa ighayatar ridwani. Baru bicara ini. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Apa yang pertama? Idhar. Idharu idghamu ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru au. Lalu fadhil lada hamjin wa ha'in kha'i wal 'aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Idgham bi huna wa dhaghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kalimatin ka dunya fambida wa dhaghim bil huna wa dhaghim bil gunnati fil lam wa rawal qalbu 'indal ba'i mimman dzukira ikhfa wa akhfiyanna 'inda baqil aqru fi jumlatu wa khamsatun 'ashrin fa'rifi. Apa saja? Sifdatsana kam jada syaksun qad samadum tayyiban jintin tuqadul lima dan seterusnya. Baik, ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari sekarang. Bismillah. Nah, setelah kita mengenal pembukaan ini, tinggal mari kita bicara tentang praktek, ya, praktek dan nanti teori-teorinya, ya, sambil jalan lagi teori-teorinya. Baik. Saya kembali kepada Al-Quran sekarang. Kembali kepada Al-Quran, ya. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian juga, ini materi tadi pagi, ya. Falamma ja'a, oh ini wajadtum ra'atat. Besok pagi insya Allah materinya ini 36 surah An-Naml. Surah An-Naml masih bicara masalah semut, ya. Tadi pagi yang belum dibuka materinya. Masalah semut, bagaimana dialog semut dengan Nabi Sulaiman. Ini yang materi kemarin, ya, dialog Nabi Sulaiman dengan semut. Semutnya pincang lagi, Pak, Bu, ya. Dalam tafsir disebutkan semut yang dialog dengan Nabi Sulaiman itu pincang semutnya. Tapi dia mendapat tugas dari pimpinan semut bagian Menteri Penerangan. Ya, itu diceritakan panjang dalam tafsir itu. Jadi kalau saya ikuti kajian Pak Fahmi Pasha dulu, kajian Pak Pasha, itu semutnya ada di Indonesia sampai sekarang. Ya, artinya anak turunnya, ya. Karena dimungkinkan, ya. Saya juga tidak meyakini langsung, dimungkinkan negeri Sabah itu Indonesia. Nah, tepatnya berada di sekitar Borobudur. Ya, di mana? Magelang. Saya pernah ngadakan studi di sana di Borobudurnya, ya.
Nah, paling tidak wallahu alam. Sebab saya pelajari dalam konteks Nabi Sulaiman itu tetap Nabi Sulaiman itu di Palestina. Sedangkan Ratu Balkis seperti kajian kemarin yaitu di Yaman. Bagaimana kok bisa di Magelang? Itu ya. Kok bisa di Magelang itu ya. Nah, melihat perputaran peta tadi itu terjadi pernah sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles ternyata pernah ada sebuah benua yang pecah. Ya. Teori menunjukkan benua apa itu yang pecah, yaitu Indonesia. Indonesia. Ya, dulu itu nyatu. Nah, akhirnya pecah. Dalam Quran dinyatakan wa mazzaqna kulla mumazzakin. Kuhancurkan sehancur-hancurnya. Akhirnya yang dihancurkan ternyata menjadi ribuan pulau. Nah, teori ilmu bumi menunjukkan Indonesia satu-satunya negara yang memiliki ribuan pulau. 17.000 pulau itu masih tersisa 9.000 pulau di Indonesia belum punya nama. Masya Allah. Masih 9.000. 9.000 belum punya nama pulau di Indonesia. Ya, saking kayanya Indonesia, tapi Masya Allah. Ya. Ini, jadi oke lah, itu kajian tafsir. Ya, baik ya. Nah sekarang saya coba untuk materi kemarin, lanjutan kemarin prakteknya. Ya. Oh sudah nih ya, Al-Fatihahnya sudah. Kemudian praktek pada ayat 18. Kalau ayat ini sudah, ayat 6 sampai 16 saya besarkan. Ya. Baik, ini saya akan coba untuk saya baca. Bapak Ibu simak dulu ya. Simak dulu, kemudian nanti dipraktek menggunakan irama masing-masing mangga, tapi untuk sementara saya menggunakan irama sobah ya, sobah. Sobah itu irama yang kedua. Jadi irama pertama irama bayati, yang kedua irama sobah, yang ketiga irama hijaz, yang keempat irama nahawan, yang kelima namanya irama ros, yang keenam namanya jiharka, dan yang ketujuh namanya shika. Shika, dan itu punya pola masing-masing ya. Ya, kalau sobah sekarang irama yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada irama seperti itu namanya sobah. Ya. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum bau wa abwaba baina babikum bau wa abwaba. Itu irama pakai rumus pola alba. Kalau pakai a i u ba, insya Allah semua Bapak Ibu insya Allah hafal itu. Misalnya alif an ani na minal mu'nima an ani ba bubam bani babna minal mubani mabi bani ba ta tu tantani tatna minal mutnimati tanita fa Thusan thanithasna minal muslimati thanitha. Itu irama sobah. Nah, sekarang kita praktek kepada ayat, yaitu ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. Seulang. فلما
binurihim. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Satu ayat diurai. Nah, sekarang saya coba diurai. Mathaluhum ka, mim sukun bertemu kaf. Ini maka kita buka tajwidnya. Kayaknya belum disampaikan, yaitu idhar syafawi. Mudahnya begini. Apabila ada mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, gitu aja. Sebab huruf hijaiyah semuanya ada 28. Nah, diambil aja mim dengan ba. Artinya bertemu alif, bertemu ta, jim, ha, kha, dal, ro, za, sin, shin, shadin, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah. Itu semua idhar syafawi. Gitu. Nah, sekarang kenapa pengecualiannya? Ya, karena mim sukun bertemu mim idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Kalau mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Nah, karena itu selain itu idhar syafawi. Prakteknya maka membunyikan huruf mim yang sukun dengan suara jelas. Tidak boleh berpantul, tidak boleh bertawalud, tidak boleh didengung, tidak boleh disamar. Mathaluhum ka, harus jelas. Tidak boleh mathaluhum kamathali salah. Atau mathaluhum kamathali salah. Tawalud. Atau mathaluhum agak disamarkan juga salah. Maka prakteknya mathaluhum ka harus jelas. Ya, harus jelas ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada. Ini namanya huruf al-lain ya. Sebenarnya dibaca mat lain itu kalau berhenti, yaitu sukun sebab waqaf. Ya, sebab wakaf ini kan gak wakaf, maka memang ini huruf al-lain, tapi cara bacanya dilunakkan tanpa dipanjangkan. Kalau nanti itu diwakafkan, maka namanya mat lain dan panjangnya bervariasi. Ada yang menganggap cukup 2, namanya mat. Ada yang 2 plus 1 harokat, artinya 3 harokat. Ada yang 2 alif 1 harokat, artinya 5 harokat. Itu adalah ijtihad ya, yaitu matlen. Nah, di sini memang matlen tapi bukan matlen dalam arti sebenarnya, cuma hurufnya huruf al-lain. Wawu sukun jatuh sebelumnya harokat fathah ya. Kalau atlain misalnya begini. Li'ila fi Quraisyin ila. Nah, sampai Quraisy matiin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Dimatiin, itu baru matlen ya, jadi jelas. Nanti kalau dilanjutkan maka bukan matlen lagi dalam arti dibaca panjang, tapi cukup dilunakkan. Seperti ini, istau qadana ro. Nah, alif harokat fathah, panjangnya 2 harokat. Ro, mat badal. Punten, mat iwat ya. Mat iwat nanti ini. Ya, tapi kalau dilanjutkan menjadi ikhfa. Ikhfa-nya nanti apa? Ikhfa ausad. Antara ikhfa akrob dengan ikhfa abad. Ini yang sudah kita pelajari adalah baru ikhfa-nya saja ya. Tapi jumlah macam ikhfa-nya belum. Falamma mim bertasydid atau mim musyaddada. Menahan huruf mim disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Bacaannya gunnah. Karena apa? Karena mim bertasydid. Ya. Beda lagi dengan huruf mat berhadapan dengan hamzah dalam 2 kalimat atau beda kalimat. Ya, beda kalimat. Maka panjangnya bisa 3 harokat, bisa berapa? 4 harokat, bisa 5 harokat. Ya, beda dengan ini. Allah. Ini mutlak 5 harokat. Kalau kita ngikuti seperti Imam Sudas, cuma
2 harokat dibaca mat tabi'i biasa. Ya. Artinya tetap mad jaiz mufassir tapi panjangnya dalam status mat tabi'i. Ya. Tapi kalau Imam Hafiz an Asim itu adalah panjangnya bisa sampai 5 harokat sebagaimana yaitu mad wajib mutasil. Nah, ini namanya mad wajib mutasil, kalau ini mad jaiz mufassir. Allah asma, huruf mad berhadapan dengan hamzah satu kalimat. Yang dimaksud satu kalimat itu bagaimana? Hamzah itu miliknya ini satu kerangka, adhaat, menerangi. Tapi kalau ini tidak, falamma baru adha miliknya adhaat. Lama maka tatkala adhaat menerangi, ya, jadi berdiri sendiri. Tapi kalau adhaat kerangka satu bidang kata, yaitu artinya menerangi. Ma haulahu ma tabi'i. Ini belum kita belajar ya. Haulahu al-lain. Tapi dilunakkan saja. Lahu matsila qasira. Hak domir ya. Berhadapan dengan huruf dal biasa, bukan huruf hamzah muqatta'ah. Zahaballahu, lafdzul jalalah dibaca tafkhim. Kaidahnya gampang. Sebelum lafaz Allah ada harokat fathah. Sebab nanti kalau sebelum harokat Allah ada harokat kasroh, maka namanya tarqiq, yaitu tipis. Misalnya billahi. Kalau dhahab billahi nggak mungkin karena dhahab itu fi'il madhi ya. Ya. Misalnya masalillahu, isim masali. Itu lillah itu tarqiq. Allahu matobi muqaddar binurihim matobi'i dohir 2 harokat him wa idhar syafawi wawu sukun bertemu wawu wajarakahum fi mim sukun bertemu fa idhar syafawi fi dhulumatin la yubsirun fi matobi'i ya sukun jatuh sakat kasro zuluma matobi'i tapi matobi'i muqaddar karena tanda huruf matnya dikira-kira zulumatil tanwin bertemu lam, yaitu melebur harokat tanwin kepada huruf lam disertai tanpa disertai dengungan. Kenapa tanpa? Karena berhadapan dengan lam. Lam itu adalah idgham bi gunna. Syahidnya apa? Wadghim bila gunati fi lami waro. Nah, baru separuhnya iklab. Wal qalbu 'indal bai'i man dzukira. Itu adalah iklab. La alif jatuh setelah harokat fathah kama tabi'i 2 harokat. Yubsirun. Qalqala apa ini? Syughra. Huruf qalqala kita masih ingat ada 5. Qalqalatun yajma'uha qad bujati bayil ladha waqfin wasaknin tursati. Itu kaidahnya. Jadi apabila ada qaf, ta, ba, jim, dal dalam posisi sukun. Sukunnya asli, bukan sukunnya sebab waqaf. Kalau sukunnya asli namanya qalqala syughra. Kalau sukunnya itu sebab waqaf, misalnya qul huwallahu ahadun. Nah, akhirnya disukun. Qul huwallahu ahad. Allahus somadu. Diwakafkan. Allahus somad. Nah, itu namanya qalqala kubra. Gitu aja ya. Jadi sukunnya itu sebab waqaf, bukan sukun asli. Kalau asli adalah syughra. Terakhir, la yubsirun. Run. Ini mad aridilis sukun, yaitu huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang disukunkan disebabkan waqaf. Jadi nun ini sebenarnya bukan sukun, tapi disukunkan sebab waqaf. Maka hukumnya mad aridilis sukun. Bacaannya ada 3 macam. Ada yang menganggap cuma 2 harokat saja seperti mad tabi'i. Ada yang dianggap 4 harokat. Ya, 4 harokat dimasukkan kepada mad lazim. Kemudian ada dimasukkan mad jaiz 5 harokat. Ini beda-beda. Nah, maka di sini ada yang nyebutkan la yubsirun. Panjang. La yubsirun. Ada yang la yubsirun. Udah.
Itu karena memang ada riwayat seperti itu. Ya. Jadi tidak selamanya. Tetapi yang berkembang di Indonesia, nah itu kembali kepada kebiasaan dan ini ada imamnya yaitu Imam Hafiz an Asim menggunakan yang 5 harokat. Nah 5 harokat ini ya dipanjangkan yaitu dua alif 1 harokat menjadi 5 harokat. La yubsirun. Oke. Kecuali, nah terakhir, kecuali apa? Apabila kewakofannya ini diitisalkan, diwasalkan, dihubungkan lagi ke shot, maka hukum mat aribili sukun menjadi gugur, berubah menjadi mat tobi'i biasa, sehingga bacaannya dibaca pendek, yaitu 2 harokat. La yubsiruna summum. Begitu kalau diwakafkan kan, diwasalkan. La yubsiruna summum. Kalau diwakafkan, nah sampai di sini. Tapi kalau diteruskan cuma 2 harokat. Oke. Allahu Akbar. Ya. Sebentar ini ada azan. Allahu Akbar. Mohon maaf ya, sebentar ada adzan sejenak ya. Kita berhenti sejenak. Baik, Bapak sekalian, saya baca ke bawah ya. Saya aja dulu untuk pertemuan hari ini, karena waktu kita 7 menit lagi. Bagi saya sebenarnya ingin panjang, tapi ada program di pesantren. Maka ini saya baca dulu dengan pendekatan irama sobah ya.
Dan irama sobah insya Allah mudah diikuti oleh kita semua dengan mempraktekkan tajwid terutama yang sudah kita pelajari. Baik. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Di situ yub tampil qalqalah. Berikut ayat 18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang kita perlu jeliin yaitu ikhfa'nya tadi umyun, bukan umyung tapi umyun. Ketika bukmun pakai idhar, bukmun jadi jelas idhar. Umyun bukan umyung tapi umyun. Paling tidak lebih dekat ke idhar juga lebih baik daripada kita dibaca ab'ad. Kalau ab'ad itu tidak mungkin karena cuma qaf dengan kaf saja ya. Kalau idhar masih diperbolehkan. Umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samai fi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Nah, seperti ini. Qalqalah kubro ya, barqa. Dimatikan begini nih ya. Qalqalah kubro. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadaral maut. Haknya harus halus, ha. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin, kha. Itu huruf-huruf yaitu khalqiyah dan haknya berada di atas ha ya. Hamzah, ha, ain, ha, lalu ghin, kha. Nah, baru qaf nanti yaitu tenggorokan kita. Wallahu muhitum bil kafirin. Yang perlu kita perhatikan toknya. Tabitu babatu dandani tabana tabitu muhitum bukan muhitun. Muhitun tak letak muhitum ta. Tabitu babatu dandani tabana minal mubani matitam danita. Itu ta ya. Makanya muhitun mumbi itu iklab. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Punya sifat kha bukan ha. Berikan haknya, dia punya rasa kha bukan ha. Karena haknya adalah kha bukan ha ya. Yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fi. Berikan haknya idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mim sukun bertemu mim. Lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim. Berikan haknya dha tetap dha, bukan dha berubah menjadi dha. Au itu dha atau zal. Apalagi kalau sampai kepada dal, tidak ada haknya dia. Kalau nanti dha menjadi dal maka berubah posisi menjadi qalqalah ya. Maka au lama alaihim qamu. Ain punya hak ain. Jangan sampai dirubah haknya menjadi hamzah a. Alaihim tidak, tapi alaihim qamu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Ingat, jangan sampai tawalud, idhar syafawi. Bisa ma'ihim, jangan bisa ma'ihim atau bisa ma'ihim. Tentu tidak.
bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini baru ab'ad. Ini baru ab'ad, yaitu innya menjadi eng. Tanwin bertemu qaf. Cuman ada dua huruf, qaf dengan kaf, ya. Qaf dengan kaf. Syai'in qadir. Baik. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini ada an-nas. Dari sisi alif lam syamsiyah, dari sisi dengungnya itu dibaca gunna. Karena alif lam bertemu nun itu syamsiyah. Tibasum masil rahman dafuz zif dzani'am da'su azanni zur sarifalil karam. Paruan daripada idhar qamariyah. Abghi hajjaka wa khaf aqima. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Alladzi khalaqakum walladzina min. Ini adalah ab'ad. Min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Harus dibaca a. Nanti ada pengecualian, nanti ada ya. Ada pengecualian, beberapa ayat nanti ada pengecualian. Bina gitu. Wa anzala minas sama anza, bukan ang, bukan ang. Ang bukan, tapi ang. Nah, ini yang membenarkan di sini ya. Karena kita sudah terbiasa semuanya berubah ang. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa. Satu-satunya ausat itu ini, yaitu tanwin bertemu fa, itu ausat. Nah, selainnya itu bisa masuk ke ausat, bisa masuk ke akrob. Tapi kalau bertemu fa pasti ke ausat. Ya. Kalau takdal tok pasti ke akrob. Selainnya, selain daripada ab'ad dan akrob, ya bisa ke akrob, ya bisa ke ausat. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi ingat dan bertemu dal, yaitu akrob, maka akrobnya kepada idhar. Andadawu wa antum ta'lamun. Ini akrob keduanya. Anda dengan antum juga akrob ini keduanya. Ya, ini akrob keduanya. Wa ini ab'ad. Kuntum akrob. In ab'ad kuntum akrob. Fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim min mithli wad'u syuhada'akum min in akrob min dunillahi in ab'ad kun akrob kuntum shadiqin ing pakai eng, kun pakai nun biasa, ing kun sudah beda ya, beda ya. Shadiqin fa in lam taf'alu wa lan akrob lagi wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi insyaallah liqa al-atiyah pertemuan berikutnya nanti ya kita tinggal teori prakteknya, domainnya praktek untuk lebih banyak praktek daripada teorinya. Karena teorinya sudah sedikit, tinggal prakteknya. Nah, nanti kita hitung Mas sekalian satu hal bacaan ya, berapa jam mewakili, maka nanti kita ketemu di akhir juz nanti berapa kira-kira ya. Saya sendiri untuk tajwidnya belum menghitung, tapi insya Allah ya dalam waktu dekat akan kita hitung itu semuanya. Ya baik. Mungkin sampai di sini. Aduh masya Allah. Hari ini mohon maaf, tidak ada praktek dulu ya. Tidak ada praktek dulu. Nah, sampai hari ini dan jam 3 lebih dikit.
Mudah-mudahan bermanfaat ya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Nanti kalau ada apa-apa Bapak sekalian, barangkali waktu Videonya tidak kirim ada, Ustaz ya. ya, tidak Ustaz. bisa disambung ke admin ya, ke admin Ya. bisa ke admin ya, insyaallah. Rekamannya dikirim ya Pak Ustaz yang Pemberi namanya. magelang Ustaz dari Mbak Yamilah nggak bisa Ya. dengar. Iya. Saya sekalian mohon maaf. Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tempo hari ada yang japri ke saya untuk minta apa itu irama ya, tujuh irama. Insya Allah nanti ya, nanti akan dikirim ya. Itu bisa kita berikan insya Allah. Assalamualaikum. Ya, mari kita ingin baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing melak secara berjamaah ning masjid ya. Terima kasih. Ya, sing masjid katok ya. Video di tata sing apik. LCD. Izin live. Assalamualaikum. Enggak. Turun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ibul. Ibu-ibu perlu pengajian bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Pagi ya. Assalamualaikum. Tegar. Jamaah mana ini Bu? Hidayah. Dari mana Bu? Tutup. Dari LPH Nur Hidayah, Pak. Dari Semarang. 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 Ya, terima kasih Pak. Nah, Ibu. Pak. Semarang ya. Semarang, Pak. LPH Nur Hidayah. Iya. Oke. Monggo, Pak. Darian, Pak.